Haleluya. Salam sejahtera buat kita semua. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dialah kita diizinkan Tuhan untuk bersama-sama lagi mendengar firman Tuhan melalui suara Narwastu Impact Community Gereja Pantai Kosta di Indonesia, Klender, dalam pelayanan live streaming pada Minggu tanggal 26 bulan April tahun 2020. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sama-sama tundukkan kepala, memohon Tuhan untuk curahkan berkat, kasih dan anugerahnya buat kita dalam kesempatan yang Tuhan berikan. Mari kita berdoa. Kami datang di hadirat-Mu ya Tuhan, Allah dan Bapa kami, Bapa yang baik, yang penuh cinta, dan cinta dari-Mu adalah cinta yang tak terbatas, dicurahkan atas kami, dan oleh cinta itulah kami diselamatkan. Kiranya pada kesempatan yang Engkau berikan bagi kami hari ini, Engkau turun dengan kekuatan-Mu menjamah kami, menjamah hamba-Mu, mengurapi hamba-Mu untuk memberitakan firman ini. Dan Engkau juga menjamah telinga setiap jemaat dan para pendengar, agar kami semua memahami sedalam-dalamnya karya Tuhan yang terbesar yang telah kami alami dalam hidup kami. Hancurkan roh jahat yang selalu berusaha untuk merampas benih firman-Mu. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ini kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Haleluya saudara-saudara. Mari kita sama-sama membuka hati agar Tuhan turun tangan dan memberkati kita, supaya firman Tuhan yang diberitakan kepada kita semua, baik saya yang memberitakan dan saudara-saudara yang mendengarnya, dapat mengalami kuasa dan kasih Tuhan. Melalui pelayanan ini Bapak Ibu Saudara-saudara, saya mengambil tema cinta berhadapan dengan cinta. Kita baca bersama-sama dalam Perjanjian Baru yang tertulis di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat, mulai ayat 7 sampai ayat yang ke-12. Ayat ini berkata begini: Saudara-saudaraku yang kekasih,
Marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Alkitab berkata, berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ada satu ilustrasi. Di suatu saat, seorang pemuda hanya tunduk lesu, memandang tiang gantungan yang telah dipersiapkan di hadapannya. Sambil menuju kepada tiang gantungan itu, ia teringat kepada sosok wanita yang melahirkannya. Ia adalah ibunya yang sedang menangisinya. Kini anak muda itu sedang menunggu sedentang lonceng, karena peraturannya di sana di waktu itu adalah pelaksanaan hukuman gantung hanya dapat dilakukan ketika lonceng berbunyi. Maka hukuman gantung dapat dilaksanakan dan pasti ia meninggal dunia, dan habislah harapan untuk anak muda itu. Saat itu adalah saat atau waktu yang dinantinya itu telah menunjukkan pukul 11 siang. Ditunggu 1 jam, 2 jam, ternyata lonceng tidak juga berbunyi sampai pada pukul 2 siang. Tentu saja ia semakin cemas, tetapi tetap pasrah menunggu lonceng berbunyi untuk eksekusi dapat dilakukan. Tapi tidak juga berdentang lonceng itu sampai pukul 5 sore. Lonceng itu memang bergerak sejak siang hari. Namun ternyata bukan bunyi yang dikeluarkan oleh lonceng itu, melainkan tetesan darah. Bapak, Ibu, saudara-saudara, di tengah lonceng besar tersebut, ternyata ada seorang sosok wanita tua yang menjepit bola di dalam lonceng sehingga tidak terdengar bunyi. Saat lonceng tersebut dipukul, wanita itu menjepitnya dengan dirinya di dalam lonceng besar itu. Wow! Wanita tua itu ternyata adalah ibu sang pemuda yang akan dihukum mati. Akhirnya pemuda itu dibebaskan dari hukuman karena lonceng itu tidak berbunyi. Ini adalah gambaran sebuah cinta yang tidak kepalang tanggung, yang pernah kita alami dan telah kita alami, yang dibuktikan melalui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ia rela memberikan nyawanya sendiri demi cintanya kepada kita supaya kita diselamatkan. Kiranya ilustrasi ini membawa kita untuk lebih dalam melihat
betapa besar cinta yang telah kita alami dalam hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita mengakui bahwa tidak ada cinta yang lebih besar yang pernah kita alami selain cinta yang tulus dari Sang Mesias Tuhan dan Juru Selamat. Dan cinta itu membutuhkan objek. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ketika manusia diciptakan, Tuhan Allah sendiri telah membentangkan cinta, dan cinta itu sifatnya menyeluruh, murni, keluar dari hati terdalam, ya, ke dalam esensi dirinya, dan tidak ada satu unsur kepentingan yang diraih untuk tujuan cinta itu. Tapi hanya satu yang dia inginkan adalah agar kita manusia dapat hidup aman dan damai. Yang kedua, supaya kita manusia dapat hidup kudus dan tak bercela di hadapannya melalui kasih yang sejati. Lalu yang ketiga adalah supaya kemuliaannya, yaitu kemuliaan namanya, melayani Dia dengan sukacita, dan kita dapat memberikan kontribusi penyembahan yang benar di dalam roh dan kebenaran. Yaitu berarti manusia harus mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan sepenuh akal budi kita. Dunia tidak memiliki cinta yang sejati seperti ini. Satu kutipan di dalam firman Allah, dan kutipan itu bersifat perintah yang tertuang di dalam Matius 22 pada ayat 36 sampai ayat 40. Saudara temukan dan baca di sana. Ayat itu berbunyi, "Kasihilah akan Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang paling pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yang mempertegas juga perintah yang dinyatakan oleh Alkitab kepada kita, ditulis dalam Yohanes pasal 13 ayat 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saudara-saudara, terlalu sulit untuk dapat mengaplikasikan kebenaran firman Tuhan ini. Tetapi bagi orang yang percaya, kita yang telah ditebus oleh darah Yesus, hanya oleh kekuatan Roh Kuduslah kita dapat mampu mewujudkan kasih yang sejati yang Tuhan nyatakan di dalam firman Tuhan, dalam hidup kita, dalam praktek hidup kita, dalam pelayanan kita, dalam semua aspek hidup yang kita jalani tiap-tiap hari bagi kita. Saudara, saya ingin untuk kita melihat hukum terbalik. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita semua tentu tahu bahwa Tuhan menciptakan manusia dalam relasi kasih. Tapi ternyata manusia yang diciptakan tidak pernah mengerti esensi dari sumber kasih. Secara umum, manusia telah mengalami apa yang disebut distorasi. Hati manusia menjadi beku, habak-habakuk, dengan pandangan jauh ke depan, tergores satu keadaan yang mengusik hidupnya karena melihat ketidakadilan, kekerasan yang terjadi.
Betapa tidak, karena itu muncul di tengah-tengah umat yang percaya kepada Tuhan. Saudara dapat baca di dalam Habakuk 1 ayat 2 sampai 4. Di sana digambarkan tentang ketidakadilan dan kekerasan yang dilakukan oleh umat Tuhan. Terjadi apa yang dinamakan pencemaran dan pergeseran nilai suatu kualitas kasih yang bersumber dari Allah. Saudara-saudara, keadaan ini yang membuat manusia kehilangan cinta sejati yang dahulu telah diberikan oleh Tuhan. Dan fatalnya saudara-saudara, cinta yang hilang dari manusia yang memperoleh kasih dari Tuhan itu didahului oleh apa yang disebut suatu pengkhianatan, dimulai dari Yudas, dan juga penyangkalan yang diwujudkan oleh seorang yang bernama Petrus. Saudaraku, wujud kasih manusia hanya terjadi di permukaan saja kalau kita melihat gambaran apa yang dinyatakan oleh Habakuk. Artinya sesuatu yang tidak murni, sesuatu yang dijalankan dengan keadaan yang hanya bertumpu kepada kepentingan manusia. Apa akibatnya? Manusia menjadi negatif terhadap orang-orang yang memiliki hati yang tulus dan menganggap ketulusan adalah sebuah kebodohan. Lalu berujung juga kepada manusia suka mengerjakan tipu muslihat dengan bermacam strategi jahat. Karena manusia ternyata telah terlatih untuk memiliki hati yang tidak murni dan tidak suka kepada ajaran Yesus yang disebut the truth love. Saudara-saudaraku, konsep cinta yang sejati yang digambarkan di dalam Alkitab datang dalam bentuk kain dan baskom. Saudara baca di dalam Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Saudara, Yesus hadir tampil untuk menyatakan cinta. Dan konsep cinta yang sejati yang diwujudkan di dalam Injil Yohanes itu menyatakan tentang lambang atau suatu kerajaan yang memiliki bendera. Tetapi bendera itu tidak berkibar di panggung atau ruang VIP yang penuh dengan retorika. Ia adalah raja yang memang datang sebagai raja, tetapi raja yang tidak memerintah dengan diktator. Dia datang mengunjungi rakyatnya di Yerusalem dengan mengendarai sebuah kendaraan yang Alkitab berkata keledai, hanya untuk menyapa rakyatnya dengan cinta, untuk melayani, bukan untuk dilayani. Ia menjadi budak dan ia rela melepaskan haknya. Ia berkorban, ia mengalami tertolak. Bapak, Ibu, saudara-saudara, keadaan ini sangat mengerikan dan sulit untuk dapat diterima oleh manusia yang wajar. Tetapi dalam konteks iman Kristen, bahwa iman Kristen itu diwujudkan di dalam kasih. Dan kasih itu adalah kasih yang mau berkorban. Yesus telah mengalami itu dan dia memberikan contoh konkret. Ia dihancurkan. Ia rela berkorban, tertolak dari kaumnya, dan menerima caci maki yang sangat menyakitkan. Digambarkan itu di dalam Matius pasal 37 ayat 40.
Dan wujud kasih Tuhan itu adalah bersifat konsisten. Dunia boleh memiliki cinta, tetapi cinta itu adalah cinta yang semu, tidak konsisten. Tetapi cinta Tuhan adalah cinta yang sungguh-sungguh, bukan sebuah ucapan, tetapi real, nyata dalam kehidupan manusia. Tidak memandang siapapun manusia itu. Dan cinta yang konsisten itu telah diwujudkan dimulai dari kelahirannya sampai kepada kematiannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, inilah bentuk cinta yang sejati, yang rela mati, tetapi melahirkan keselamatan. Kita telah memperoleh anugerah Tuhan, anugerah yang tidak ada bandingnya. Anugerah itu diberikan bukan karena kita hebat, bukan karena kita kuat, bukan karena kita adalah orang yang berpendidikan, adalah orang yang mungkin punya harapan untuk memberikan sesuatu bagi yang memberikan cinta itu. Tetapi cinta yang dari Tuhan adalah cinta yang menyeluruh. Seharusnya cinta ini harus menjadi gaya hidup kita sebagai orang Kristen tiap-tiap hari, agar dunia dapat melihat model cinta dari Allah yang diimplementasikan di dalam hidup kita. Cinta dari Tuhan ini berhadapan dengan cinta dunia yang dibungkus oleh egoistis, hanya untuk mencari kepentingan diri sendiri. Tuhan oleh Roh-Nya kiranya menolong kita, menguatkan kita, membaharui diri kita. Kita harus memiliki paradigma yang baru melalui konsep cinta dari Tuhan, agar hidup kita dapat mampu mewarnai dunia yang gelap ini dan diubah menjadi dunia yang memiliki cinta yang sejati tanpa menuntut balas. Amin. Mari kita tunduk kepala dan berdoa kepada Tuhan, supaya firman ini dapat membangkitkan spirit yang baru bagi kita, dan kita menjadi anak-anak Tuhan yang membawa terang dan garam di tengah dunia ini. Terpujilah nama Tuhan. Ya Tuhan Yesus Allah dan Bapa kami, terlalu besar cinta-Mu yang kami telah peroleh dalam hidup kami. Sulit untuk kami ucapkan dengan kata-kata kami. Tidak mampu untuk dapat diterjemahkan oleh kosakata kami manusia yang terbatas. Karena kami hanya bisa berucap tentang cinta, tetapi kami tidak mampu melaksanakan dalam hidup kami. Ya Tuhan, cinta yang Engkau telah berikan bagi kami beda dengan cinta dari dunia. Karena cinta dari Engkau adalah cinta yang tidak menuntut, cinta yang tidak bersyarat, cinta yang menyeluruh. Cinta inilah yang Engkau turunkan kepada dunia yang dibungkus oleh cinta yang palsu. Kami bersyukur kepadamu. Ya, terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Kiranya firman ini membangkitkan semangat baru bagi kami, untuk kami tampil sebagai anak-anak terang di tengah dunia yang gelap ini. Terima kasih buat firman-Mu. Hamba-Mu telah berdoa dan diberkatilah kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sebelum kita mau mengakhiri ibadah kita yang walaupun terbatas karena kita ada di lingkup yang ya hanya kita saja, dari keluarga per keluarga, dalam jumlah orang yang kecil yang dapat bersekutu mendengar firman Tuhan. Tetapi gairah dan semangat dari kita akan ditilik oleh Tuhan, dan pasti Tuhan akan memberkati kita. Terpujilah nama Tuhan. Sebelum saya berdoa untuk memohon berkat Tuhan bagi kita semua, mari kita tunduk kepala. Kita memohon kasih dan rahmat Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih karena kami merasakan kehadiran-Mu. Kami akan berpisah satu dengan yang lain. Atau mungkin juga Tuhan, kami akan melakukan aktivitas-aktivitas kami di rumah kami masing-masing. Tapi kiranya ada makna, ada sesuatu yang besar yang kami dapat rasa
dan alami. Hamba-Mu berdoa, kiranya berkat dan anugerah dari Allah dan Bapa, oleh cinta kasih sayang dari Tuhan kami Yesus Kristus, di dalam kekuatan, penghiburan, penyertaan Roh Kudus, terus bersama kami ya Tuhan, untuk hari ini, untuk hari besok, untuk hari seterusnya yang kami jalani dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengakhiri pertemuan kami, dan kami mengangkat doa Yabes untuk membaharui dan menguatkan kami. Dalam nama Yesus, haleluya.